Baik, Kak Suparmi ini niat kerja sekarang untuk berapa lama? Ya, ibaratnya kalau memang nyaman, cocok sama majikan ya untuk selamanya. Oke, berarti emang untuk jangka waktu yang panjang ya, Kak? Oke, semoga nih kakaknya betah ya dan gak ada halangan apapun biar memang jangkanya waktu panjang. Nih terus Ya, Kak, kerja ikut sama orang itu kan kadang ada capeknya nih Kak. Dan nanti ada titik di mana kakak itu bakal kangen banget sama keluarga yang ada di rumah nih. Nah, gimana sih cara kakak supaya kakak ini tetap semangat dalam bekerja? ya kita kan kalau waktu santai, istirahat kan, untuk saat ini kan bisa video call, cari kabar ke keluarga kan bisa dengan teleponan. Udah cukup kan? Cuma kita semangat aja kerja buat masa depan anak. Oke, betul. Berarti kakak ini, semisal kakak lagi capek-capeknya dan kakak kangen banget nih sama keluarga yang ada di rumah, bisa video call dan kakak tetap inget nih tujuan awal kakak berangkat bekerja itu karena keluarga yang ada di rumah begitu kak ya. Semoga lancar-lancar terus ya kak, amin. Terus nih, zaman zaman sekarang kan zaman digital ya kak, apa-apa serba handphone. Nah, gimana sih cara kakak nih supaya majikan gak risih nih lihat kakak megang HP terus dan kerjaan kakak itu tetap ke-handle semuanya? Ya ibaratnya gini Kak, kalau kita di saat kerja ya kita fokus dengan pekerjaan dan kalau kita istirahat, jam kita santai, jam kita tidur, baru kita pegang HP. Dan kita pun untuk sementara waktu kasih tahu keluarga kalau di saat kerja kita tidak bisa pegang HP ataupun berkomunikasi dulu. Oke, Dan kalau kita betul. baru kita bisa komunikasi dengan keluarga. Yang Gitu penting aja. ya, yang penting pertama semisal kalau Kakak udah istirahat, Kakak bisa berkabar gitu aja ya, Kak, ya? Iya, Oh, kalau ada istirahatnya. Iya. oke. Berarti dari Kakaknya ini saat bekerja Kakak tidak akan membuka HP. Kalau sampai urgent nih, Kak, ya, Kakak bisa nih izin sama majikan yang ada di rumah tersebut begitu ya, Kak? Ya, kecuali telepon dari majikan kalau waktu keluar, Mbak, nanti gini-gini baru Iya, betul kita sekali, Kak. Kita memang harus ya, standby dengan handphone, tapi handphone ini tidak diharuskan dibuka ya, Kak, ya. Karena kalau misalnya kita main handphone atau membuka handphone nih bisa menghambat pekerjaan kita. Terus dari Kakaknya ini memang terbiasa tidak menggunakan hijab? eee, menggunakan, Oke. tapi kalau pas keluar, tapi kalau pas di rumah kita juga biasa gini aja, Kak, enggak Oke, berarti nih Kak, misalnya ya di rumah majikan Kakak yang baru nih, Kakak tidak diperbolehkan menggunakan hijab, dari Kakaknya keberatan atau nggak apa bebas aja? Nggak apa-apa. Dan semisalnya kalau di rumah majikan nanti Kakaknya diharuskan menggunakan hijab, dari Kakaknya diperbolehkan atau berat? ya nggak apa-apa, Oke, berarti ibaratnya Kakak netral ya. Menggunakan hijab bisa, tidak menggunakan hijab juga bisa, begitu Kak? iya, Oke, terus nih dari pengalaman-pengalaman Kakak yang lalu-lalu, Kakak ini lebih suka kerja sendirian atau kerjanya tuh ada temennya? ya kalau saya sih ibaratnya asalkan tempat nyaman, adapun teman kalau kita saling kerjasama nggak apa-apalah, Oke, gitu. berarti Kakaknya ini netral ya, kalau misalnya memang nyaman, terus dari situ juga menurut Kakak, gimana Kak? Gitu. Kalau ada teman, kita bisa berbagi, kita bisa saling apa membantu satu sama lain. Kalau nggak ada berarti kita Oke. kan ibaratnya handle semuanya gitu. Berarti Jadi dari nggak Kakak, apa-apa. berarti dari Kakaknya ini netral ya, bisa bisa ada Ya. temennya, nggak ada temennya juga bisa. Oke, bisa kita lanjut nih Kak. Semisal Kakak kan namanya juga kerja tempat majikan yang baru nih Kak. Berarti kita belum tahu dong seleranya kayak gimana. Semisalnya Kakak nanti kerja nih di rumah majikan dan Kakak masak, masakannya itu dikomplain nih sama majikan karena rasanya kurang pas menurut mereka. Atau bahkan cara bersih-bersih Kakak tuh ditegur nih sama mereka. Gimana cara Kakak untuk menyikapi hal tersebut ketika Kakak ada di kejadian itu? Ya, saya mohon bimbingan dari majikan apabila saya salah dengan bekerja dan saya minta tuntunannya supaya siap bisa bekerja dengan baik dan sesuai keinginan majikan. Oke, berarti dari Kakaknya ini, semisal Kakak ada ditegur atau ada dikomplain nih, berarti Kakak minta arahan terlebih dahulu dengan majikannya begitu, Kak? Ya, Oke, betul. Karena kalau misalnya kita minta arahan nih, bisa jadi kesalahan yang lalu-lalu itu bisa dikurangin ya, Kak? ya.
Terus nih misalnya anak yang Kakak ngomong nanti itu lagi GTM, gimana sih cara Kakak supaya si anak ini gak GTM lagi? Ya gimana cara kita supaya dia bisa tenang, bisa mau, dan ibaratnya nyaman dengan saya, dengan cara saya untuk mengasuh dia. Oke, betul. Karena kalau misalnya pertama kali kita tenang ini, mood si anak bisa kembali happy ya, Kak, ya. Mood anak itu memang kadang naik turun begitu ya, Kak. Dan kita bisa nostalgia atau pikiran kita tuh bisa menyatu dengan anak begitu. Iya, harus sabar dan telaten Iya, untuk betul, Kak. Harus sabar, kita harus telaten karena si anak ini kan suka hal-hal yang unik nih, Kak, di dunia mereka yang merasa mereka itu kurang baru gitu ya, Kak, ya. Mereka itu nggak kitanya. mau iya betul, Kak. Karena si anak ini nggak mau nih stay di hal-hal itu aja. Dia ingin berpetualang lah bahasanya, begitu ya, Kak? Kalau memang kita harus jaga dia hati-hati, ibarat kalau masih di bawah balita kan harus kita lebih teliti sama berhati-hati agar dia tidak jatuh, agar dia tidak cedera gitu kan. Itu sesuai dengan keinginan bos, kita dipekerjakan untuk menjaga dan merawat dia. Ya, betul. Terus nih, Kak, kita kerja kadang kita ada teledornya ya, Kak. Namanya juga manusia nih nggak luput dari kesalahan maupun lupa, ya betul kan, Kak? Nah, semisal nanti Kakak di rumah majikan Kakak yang baru Kakak ini mecahin piring atau bahkan ngerusakin barang elektronik milik majikan nih. Hal pertama apa yang akan Kakak lakukan ketika Kakak ada di momen tersebut dan majikan nggak ada di rumah sama sekali? Saya akan jujur dan ngomong minta maaf apabila memang itu barang berharga dan mahal. Kalau memang majikan nggak terima ya bisa dipotong gaji dengan sesuai prosedurnya. Karena itu kesalahan dari saya. Oke, berarti dari Kakak ini bisa bertanggung jawab dan Kakak ini lebih ke introspeksi diri nih, ini memang kesalahan dari Kakaknya, begitu ya, Kak? Memang Ya, kita harus jujur dan terus terang nih sama majikan. Jangan sampai ada yang ditutup-tutupin, Kak, ya. Karena kalau misalnya kita ada yang ditutup-tutupin, si majikan ini rasa percaya terhadap kita itu akan berkurang. Terus nih, Kak, kalau misalnya tugas harian Kakak itu udah selesai dari siang, tapi majikan belum ada yang ada di rumah nih, Kakak itu lebih ke inisiatif cari pekerjaan yang lain buat diringkas supaya besok lebih ringan bekerjanya, atau Kakak ini nunggu perintah dari majikan aja? nggak, kalau kalau ibaratnya kalau ada sih pekerjaan yang masih tertunda buat besok, untuk saat ini kita selesai ya kita kerjakan hari ini. Kemungkinan besar kalau besok ada pekerjaan dadakan kan kita sudah tidak ada tumpukan pekerjaan. Jadi kita di waktu senggang kita selesaikan hal yang mungkin bisa dikerjakan dulu gitu. Jadi Oke. besok kita nggak terlalu banyak Berarti besok bisa tugas. lebih ringan lagi ya, Kak, ya. Nah, terus nih, Kak, semisalnya video yang saya rekam ini dilihat sama calon majikan Kakak yang baru nih, ada nggak pesan atau kalimat nih yang ingin Kakak sampaikan kepada beliau, supaya beliau ini ingin merekrut Kakak menjadi pekerja di rumahnya? Silahkan, Kak. Ya semoga saja Bismillah dengan ini saya memohon semoga saya dapat majikan yang amanah, yang baik, dan saya bisa bekerja dengan baik juga. Dan insya Allah dengan kesabaran majikan dan ketelatenan saya bisa jadi berkah buat keluarga saya. Sudah, Kak?